Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumpa lagi di channel Dokter Literasi. Sehat fisik, sehat psikis, spiritual, dan sehat sosial. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah ini lebih ke arah sehat akademisi, bersama dengan seorang guru besar bernama lengkap Profesor Dr. Gigi Haji Masriadi, SKG, SKM, SPDI, MKes, MH. Ini dari gelar beliau saja sudah tergambar bagaimana beratnya perjuangan ini untuk menempuh jalur akademisi. Namun yang lebih menarik lagi, para penonton sekalian, kita mengundang beliau di sini bahwa ada sesuatu yang baru, terobosan yang beliau lakukan, yaitu menjadi guru besar sebelum umur 40 tahun. Ini sangat langka dan termuda di Indonesia Timur. Beliau adalah Prof dari institusi Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof, kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Beliau ini kalau kita lihat di media-media, Prof, kami sempat cari bahwa kelahiran di Pangkep, ya Prof, pulau terluar di Sulawesi Selatan, itu tahun 1980. Dan sekarang baru tahun 2022 beliau sudah guru besar, kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu, ya Prof. Ya. Ini termuda, Prof, di Indonesia Timur saat 2 tahun yang lalu itu, Prof. Ya. Baik, Prof, ini mungkin yang sebelum kita lebih jauh mengeksplor tentang jenjang akademik, jabatan fungsional Prof ini, mungkin kita mulai dari awal, Prof, terkait cita-cita Prof sejak kecil dulu, Prof, waktu masih SD, Prof, begitu. Apakah memang terpikir hal tersebut bahwa nanti ketika kelak sudah besar, dewasa akan menjadi seorang guru besar, Prof? Oke, makasih banyak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu walaupun via online, yeah, untuk YouTube Dokter Literasi. Tadi sudah diperkenalkan nama saya, ya. Institusi juga sudah dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau berbicara tentang cita-cita, ya, semua orang punya cita-cita, Iya, ya. Prof. Apalagi kalau kami ini anak pulau, jadi perjalanan kalau bukan dari Makassar, ya, atau kita dari Makassar, perjalanan dari Makassar ke tempat kelahiran saya itu sekitar 24 jam perjalanan pakai kapal satu hari, kayu, Prof, ya? Ya, Iya. satu kali 24 jam, Iya, baru sampai di sana. Dan itu lewat darat, Prof? Bukan, lewat laut. Oh, lewat Ya, laut. lewat Jadi laut. pulau terluar memang. Pulau terluar, dia namanya Kecamatan Liukan Kalmas. Oh, ya, Liukan. Liukan Kalmas. Jadi di Kabupaten Pangkep itu Iya. sekarang sudah 4 kabupaten yang ada di kepulauan. Iya. Ada kepulauan yang terdekat itu namanya Kecamatan Tupak Biring, kemudian ada Kecamatan Liukan Kalmas. Liukan Kalmas juga terbagi. Iya. Ada Kalmas Barat, ada Kalmas Timur, kemudian ada Kecamatan Liukan Tangaya. Iya. Kalau Liukan Tangaya itu dekat ke Bali, kalau kami dekat ke Surabaya. Iya. Jadi waktu itu memang karena keluarga dari ibu memang kebanyakan dokter umum. Iya. Ya, walaupun ibu saya juga tidak bersekolah, dia tidak tamat juga SR, tapi karena motivasi dan contoh dari beliau, dari keluarga-keluarga ibu, sehingga niat awalnya sebenarnya mau jadi dokter, bukan dokter gigi, ya. Niat awalnya mau dokter umum, tapi karena ya perjalanan banyak informasi dari tante, om, mengatakan bahwa kalau dokter ilmu itu mahal. Sedangkan kami berasal dari golongan ekonomi menengah sangat di bawah karena pekerjaan bapak adalah nelayan, sehingga berusaha ya untuk ingin jadi dokter, ingin jadi dokter, tapi
mungkin perjuangannya lama baru bisa jadi dokter. Iya. Jadi saya memulai betul-betul, kalau kuliah itu saya memulai dari dasar sekali. Kadang ada orang kuliah itu mulai dari S1. Iya. Kalau saya mulai dari D3. D3 dulu Ya, Prof. saya mulai Iya. dari D3 perawat gigi di Poltekkes. Iya. Karena waktu itu mau ikut waktu itu namanya kita SNPTN, Iya. UMPTN waktu tahun 99. Iya. Akhirnya ke Poltekkes. Ya, Poltekkes Makassar waktu itu bukan namanya Poltekkes. Iya. Ya, masih namanya Akademi Kesehatan Gigi D3. Ya, lewat perjuangan itulah sehingga kita berusaha bagaimana caranya untuk mengumpulkan sedikit rezeki Iya. untuk dipakai bersekolah. Jadi terus terang waktu kami bersekolah itu sampai sekarang biaya dari orang tua hanya 2 semester. Dan kepingin sekali jadi dokter. Iya. Daftar ke Unhas ternyata tidak keterima karena lain hal, kita tidak sanggup membayar. Iya. Sehingga saya mencari tempat di Jawa, di Jakarta. Saya masuk untuk kedokteran. Iya. Di Jakarta alhamdulillah diterima. Jadi sebenarnya cita-cita awalnya itu pingin jadi dokter. Iya. Belum ada terbetik dalam bawah sadar saya bahwa saya ingin jadi profesor. Tapi Iya. ternyata saya tidak tahu, mungkin pernah melontarkan satu perkataan, tapi mungkin saya tidak ingat. Pada saat saya pengukuhan profesor, tiba-tiba ibu saya mengungkap bahwa sebenarnya dari sejak kecil kamu pernah mengatakan bahwa ingin jadi profesor. Iya. Yang sehingga orang tua saya, dalam hal ini bapak, membiarkan saya merantau ke kota untuk bagaimana caranya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tapi waktu itu belum terbetik memang. Iya. Hanya penyampaian dari orang tua. Iya. Itu mungkin Jadi kata-kata awal mungkin. iya, mungkin tanpa kata-kata sadar, awal Prof, tanpa itu sadar ada, ya. itu mungkin Tapi disambar malaikat. iya, disambar malaikat kan biasanya Langsung. itu ucapan itu adalah doa. Iya, iya betul. Apalagi orang tua ada di situ sehingga ini, karena waktu itu juga saya sebenarnya tidak mau sekali, memang ini saya harus sekolah. Iya. Karena waktu itu pernah ke laut berlayar sama bapak Iya. atau orang tua, malah tiba-tiba hampir tenggelam. Dan saya di situ berikhtiar dan bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mau mengikuti jejak orang tua sebagai pelaut. Iya. Artinya apapun yang terjadi, saya harus bersekolah. Iya. Sampai orang tua bilang gini, mau biaya apa, kami Iya. tidak sanggup membiayai. Saya bilang insya Allah ada jalan-jalannya Iya. sendiri. Mungkin itu. Siap, Prof. Jadi ini menarik sekali, sangat luar biasa. Beliau dari pulau terluar Sulawesi yang ditempuh 24 jam, kemudian dari golongan kelas ekonomi yang terbawa juga. Tapi hari ini beliau menjadi seorang guru besar yang termuda di Indonesia Timur. Ini sangat luar biasa. Juga ada doa yang tersirat mungkin tadi seperti Prof ceritakan, tanpa sadar diucapkan bahwa nanti akan jadi profesor, dan hari ini terbukti juga, Prof. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik sekali, Prof, bahwa ditekankan pada pemirsa kita, usaha, semangat untuk tekad terus belajar, jangan sampai patah semangat sampai keluar kota, sampai meninggalkan tempat tinggal dan orang tua, itu tetap kita maksimalkan, Prof ya. Iya. Kemudian Prof, ini kan tadi sempat Prof bilang D3 dulu, itu habis D3 kemudian keluar ke Jakarta, Prof. Jadi sebenarnya saya nanti jadi dokter gigi pada saat setelah menyelesaikan program dokter. Oh iya. Iya. Jadi saya Perawat saya gigi dulu, pertama Prof? dulu perawat gigi, lalu saya ikut jadi asisten sama dokter gigi. Iya. Lalu daftar S1 SKM. Iya. Sementara proses pendaftaran semester akhir, karena biasanya kan konversi, Iya. itu cuma setahun, tidak sampai setahun ya. Setelah itu saya menikah. Jadi saya menikah dan memang cita-citanya tidak mau menikah kalau tidak menikah dengan dokter gigi. Siap, siap. Akhirnya bertemu dengan istri, jadi Iya. saya menjadi ininya. Iya. Setelah itu setelah Jadi selesai, istrinya Prof dulu yang dokter gigi. iya, istrinya duluan, Baru Prof baru menikah. saya, Iya. nah. Setelah itu saya lanjut S2 di Unhas. Iya. S2 epidemiologi, selesai kalau saya tidak salah tahun 2007. Iya. Habis itu coba mendaftar ke UNER. Saya S3, saya daftar 2008 semester genap. Iya. Selesai 2010 awal. Jadi sekitar 2 tahun lebih, 5 semester. Menyelesaikan itu S3, S3-nya, Prof. Di luar juga. Di luar juga Iya. ya. Lalu tadi saya sampaikan saya langsung mendaftar dokter gigi. Iya.
Itu sisa konversi, Prof. Di Kalau dokter gigi gigi enggak, saya atau dari mulai awal? dari nol. Oh, dari nol. Jadi 3 tahun waktu kurang lebih. itu tetap tes. Oh iya. Iya. Tetap tes. Dengan sudah gelar S3. Dengan sudah gelar S3, tapi waktu itu gelar S3-nya kalau waktu daftar saya sembunyikan bahwa saya memang berasal dari SMA. Iya. Ya. Jadi karena penerimaan waktu itu adalah diterima jalur SMA. Iya. Tapi kan waktu S3 kan saya sudah kerja. Iya, iya. Jadi dapat rekomendasi dari pemerintah dari puskesmas untuk Iya. mencoba gimana caranya untuk lanjut untuk S3. Iya. Untuk dokter iya. giginya ya. Lanjut ke dokter giginya. Jadi saya memulai dari nol, mulai dari SMA. Waktu itu tes. Iya. Ya, di tes saya bersaing dengan anak-anak yang masih muda sekali baru lulus tamat SMA. SMA. Iya, Dan saya berusaha bahwa otaknya orang semua biar tua aja, biar anak kalau nggak mau belajar. Betul, ya. Pak. Iya. Akhirnya saya masuk dan saya berada pada peringkat ketiga waktu itu masuk di FKG. Dari ranking nilai tesnya, Prof. Di tesnya. FKG Unhas, Iya, Prof. bukan FKG di Mustopo Beragama Jakarta. Oh, di Jakarta lagi, Prof ya. Iya. Jadi memang Prof ini kebanyakan lulus dari universitas Iya, luar, Prof. saya ya? dari Iya. luar Sulawesi. Unair, Jakarta. Iya. Bayangkan luar biasa, pulau terluar Sulawesi akhirnya berkecimpung di ibu kota di Surabaya untuk menamatkan jenjang sekolah itu. 10 tahun di luar ini. Berkecimpung di akademik di luar, Prof ya. Iya. Ini siapa sangka juga bahwa beliau tes dokter gigi bersaing dengan anak SMA. Iya. Dan sementara anak SMA tidak tahu bahwa beliau adalah sudah dokter saat itu. Malah nilai tesnya adalah 3 besar saat itu, Masya Allah. Ini sudah ada signal-signal sepertinya di situ, Prof, bahwa ini bukan orang sembarang, ini Allah punya kasih kepribadian, skill, bahwa untuk mengemban disiplin ilmu yang banyak seperti itu, Prof. Ya, luar biasa. Jadi awal dari selesai itu, Prof, di Jakarta itu kembali ke Makassar. Iya, pada saat selesai dari Jakarta, saya kembali ke Makassar. Walaupun lengkap dengan titelnya, Prof, sudah dokter gigi, sudah dokter, SKM itu. Sudah. Iya. Memang saya sih memang lama di Jakarta, tapi saya sekolahnya tuh bolak-balik. Karena saya berstatus pegawai negeri juga. Jadi saya harus kembali. PNS-nya di Makassar. Waktu dulu PNS-nya di Makassar, sudah pindah ke Makassar. Ya, sudah pindah jadi dosen. Waktu masih di puskesmas, saya sebelum terangkat PNS di puskesmas, saya memang sudah S3, sudah mendaftar S3. Sudah 2 semester setahun. Pada saat tahun kedua, saya mendaftar PNS di Pangkep, jadi lulus. Jadi sementara kuliah S3 di UNER, saya 2 hari di sana, habis itu kembali lagi melaksanakan tugas. Pada saat itu selesai. Jadi begitu rutinitas pulang balik 10 itu, tahun. Sama juga waktu kuliah kedokteran gigi. Saya juga pulang pergi juga Jakarta, Pangkep Jakarta. Makassar Jakarta. Saya sudah terbiasa dengan ini. Jadi selama 10 tahun itu selesai S3, saya harus pulang balik lagi untuk melanjutkan pendidikan dokter giginya di Jakarta. Itu selama kurang lebih 6 tahun itu juga mondar-mandir setiap minggu. Masya Allah. Iya, jadi apa sih namanya? Jadi hampir semua pesawat sudah. Karena yang tadinya Prof dari kecil ada trauma di laut, justru sekarang raja di udara, Prof. Kalau jadi seperti 10 tahun itu alhamdulillah tidak pernah berhenti naik pesawat. Kemudian Prof setelah menyelesaikan dokter gigi itu, nah saat itu kan belum gelar profesor. Ada momen yang sampai mengantarkan, saya harus lanjut lagi nih ke jenjang guru besar begitu, Prof. Sudah doktor, sudah dokter gigi, SKM dan gelar yang lainnya. Iya, sebenarnya 2017 itu sudah mulai memang starting awal 2017 ya, Prof. Iya, untuk 2017 untuk mengumpulkan apa sih namanya? Berkas-berkas itu, tapi cita-citanya memang sih pada saat itu karena dengan dorongan dari teman-teman sejawat atau senior-senior yang sudah profesor, dan menyampaikan ke saya bahwa sangat rugi selesai S3 tidak mau jadi profesor. Jadi selangkah lagi, Prof. Selangkah lagi. Jadi berusaha mengumpulkan, tapi waktu itu belum terlalu ambisius. Belum terlalu ambisius. Artinya dinikmati. Umur juga, Prof, saat itu masih saya 36, Prof, 2018. 35 sekitar 35 gitu. Memang belum terpikir belum besar, masih 35 ini, meskipun gelar dan berkas sudah mulai gelar sudah cukup. Masih berpikir karena
saya berpikirnya kan masih muda, artinya jangan sampai tertolak berkas-berkas itu. Jadi dengan seperti itu sampai tahun 2018 ya sudah mulai muncul minat menambah jurnal dan sebagainya. 2020 itu sudah ada desakan, bahwa sangat layak untuk bisa diusulkan untuk jadi guru besar. Jadi pada saat itu ya mulai menyusun lah, bagaimana menyusun semua persyaratan-persyaratan untuk ingin diusulkan menjadi guru besar. Jadi mungkin ini penonton perlu ketahui bahwa syarat-syarat guru besar itu, Prof, kita lihat kalau undang-undang, Prof, ada memang harus menyelesaikan S3, kemudian jenjang karir, Prof, mengabdi. Kalau kita lihat itu ada kurang lebih 10 tahun, dan juga tentu saja publikasi, Prof, yang harus menunjang. Dan Prof Mas Riyadi ini di tahun 2017 sudah memenuhi jenjang pendidikan, sudah cukup, mengabdi juga sudah cukup saat itu, Prof, jadi memang syarat itu terpenuhi. Nah, beliau muncul 2018 untuk memajukan, dan desakan kencang di 2020, Prof, saat itu berarti umur 38 Prof, kurang lebih ya. Nah itu, Prof, yang paling ada tridharma ini, Prof, yang paling kita kejar itu pengajaran, pendidikan, dan mungkin pengabdian dan publikasi, Prof. Ini yang paling berkesan dan antara tiga ini, Prof. Yang paling berkesan sebenarnya bukan pengajarannya, yang paling berkesan itu di penelitiannya. Penelitian, Prof, penelitiannya, karena waktu itu saya sudah mulai menggenjot bahwa persyaratan untuk jadi profesor itu adalah jurnal internasional. Saya belum paham juga waktu itu mau berapa. Penting kami berusaha untuk setiap ada hasil penelitian atau risetnya itu bagaimana caranya dipublikasi. Ternyata yang mengesankan itu adalah biayanya. Biayanya itu pertama publish itu sekitar 24 jutaan. Ya, sampai istri punya statement mengatakan bahwa untuk publikasi aja dicarikan uang lewat klinik. Lewat klinik. Scopus ini, Prof, Scopus. Q1 sampai 4 dulu itu, Prof. masih Q3. Dulu Q3 saya masuknya Q3 itu setengah masa, saya tidak tahu. Itu sudah 24 juta itu, Prof. 24 juta saya bayar waktu itu. Keduanya juga bayar 18 juta, selebihnya bayar 7 juta, bayar 8 juta. Semakin banyak juga jurnal, semakin Prof, banyak jurnal saat itu. Sehingga memang dananya habis terkuras di publikasi jurnal, dan juga berusaha. Waktu itu saya belajar menulis buku. Ternyata awal-awal juga menulis buku seperti itu karena belum terkenal, sehingga ditawari untuk menulis. Ternyata yang ada di pikiran saya, menulis itu hanya menulis, lalu diterbitkan sama penerbit, lalu dia yang edarkan. Tapi ternyata waktu itu berapa pertama kali itu ya, mungkin sekitar 14 juta, pertama itu 18 jutaan, itu ternyata saya harus membayar 18 juta. Lalu saya juga yang harus juga yang punya bahan, saya juga harus distribusikan. Kita juga harus distribusikan. Tapi saya bilang demi untuk kenaikan pangkat, memenuhi syarat itu, ya tidak apa-apa. Saya berpikir segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Betul, Prof. Kedua kalinya seperti itu juga, masih tetap membayar tapi agak murah. Di buku ini, Prof. Buku itu turun seharga 14 jutaan. Ternyata tulisan-tulisan itu sudah beredar, dan pihak penerbit yang ada di Jakarta itu, Raja Grapindo, mereka membaca itu buku tulisan-tulisan saya karena sudah di-online-kan. Ternyata beliau juga menawarkan menulis, tapi ternyata itu juga masih membayar. Buku keempatnya saya tidak membayar lagi. Buku keempatnya itu langsung diterbitkan, penerbitnya langsung sponsori. Waktu itu juga sudah dapat royalti. Jadi sudah ada nama, Prof, ada karya sebelumnya. Sudah ada karya sebelumnya, mereka baca, ternyata semua itu juga menjadi pelajaran ketika kita menulis. Mau itu yang paling biasanya itu orang nulis itu di buku referensi. Kadang menulis orang buku referensi bukan background ilmunya, bukan dasar ilmunya dia nulis, sehingga untuk penilaian angka kredit sangat rendah. Kan buku kalau penulis pertama kita menulis sendiri itu dapat 40 kum. Kadang teman-teman mereka menulis bukan backgroundnya, walaupun nyerempet sih, tapi kan tidak sama dengan kalau disiplin ilmu. Sedangkan saya
semua yang saya buat dalam buku, saya tidak pernah hanya sekali buat buku monograf. Karena saya anggap monograf itu angka kreditnya rendah. Sehingga saya mencoba buat referensi buku apa namanya itu, buku ajar buku gitu. ajar. Ternyata juga poinnya rendah. Saya bilang rugi menulis lama, poin juga keluar, nilai angka kreditnya juga rendah, sehingga saya berusaha membuat buku referensi. Jadi alhamdulillah semua yang saya buat hampir 80% itu semua buku referensi, sehingga nilainya sangat tinggi. Ya, selain dapat juga royaltinya, dapat juga kumnya. Waktu itu saya tidak mau menulis berdua. Saya mau sendiri supaya betul-betul nilai angka kreditnya itu full 40 maksimal. Iya, seperti itu. Jadi itu Prof, semua yang Prof lakukan yang mungkin mau diketahui oleh pemirsa kita itu sejak tahun 2017 Prof. Ya, saya mulai menulis publikasi, menulis buku. Jadi cuma 3 tahun Prof memenuhi untuk 2017 saya mengusulkan guru besar di tahun 2020 bulan 3. Jalan 3 tahun itu. Makanya pemirsa harus tahu juga, pendengar harus tahu bahwa ternyata pihak penilai tim PAK Profesor itu melihat grafik kita. Ya, ternyata grafik publikasi saya waktu itu karena memang gencarnya terus meningkat mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Publikasinya kan dipantau itu Prof, di Sintanya. Terlihat. Begitu juga H-indeksnya, begitu Prof, juga citasinya sudah dipantau. Dan semua jurnal-jurnal yang kami terbitkan adalah semua yang masuk disiplin ilmu kami sebagai seorang epidemiolog, semua masuk ke bidang epidemiologi, khususnya bidang epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Ini penting juga Prof diketahui oleh pemirsa kita Prof, sinkronisasi Prof, keilmuan di bidang disiplin ilmu tertentu dalam hal publikasi mungkin Prof, pembuatan buku ini, karena banyak biasa sivitas akademik atau dosen yang lari-lari begitu Prof, bukan disiplin ilmunya menulis, yang penting jadi Ini mungkin kita belajar dari Prof Mas Riyadi Prof tentang sinkronisasi itu Prof. Bagaimana membangun itu sinkronisasi Prof dari Tridharma perguruan tinggi Prof. Saya juga sebenarnya waktu itu saya belajar dengan satu guru besar di Unhas, di FKM. Dia memberikan masukan ke saya waktu itu, disertasi saya berhubungan tentang epidemiologi penyakit TB paru. Epidemiologi penyakit TB paru yang masuk ke bagian sistem surveillance-nya. Waktu itu disarankan sama setiap menguji bersama dengan profesor itu, disarankan Dr. Mas Riyadi mestinya konsentrasi satu bidang ilmu. Maksudnya Prof, saya bilang saya kan kemarin itu bidang ilmunya S3 di penyakit menular. Terus sekarang saya lebih ingin karena adanya pola pergeseran perilaku manusia, saya sukanya ke penyakit tidak menular. Yang sukanya itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Sehingga sarannya beliau itu harus konsentrasi di situ. Karena beliau menyampaikan bahwa ketika nanti ada satu mencari pembicara tentang hipertensi yang sudah meneliti mulai dari akar-akarnya, yang dipanggil adalah Dr. Mas Riyadi. Dari situ saya mulai membangun bahwa mestinya saya harus betul-betul konsentrasi di satu. Memang saya bidangnya epidemiologi, tapi epidemiologi kan banyak cabangnya. Ada epidemiologi penyakit menular, tidak menular, epidemiologi perilaku, lingkungan, ada epidemiologi genetik. Tapi saya masuk waktu itu epidemiologi penyakit tidak menular. Tapi waktu itu juga saya sebenarnya agak ragu, takutnya dilakukan sinkronisasi antara disertasi, judul disertasinya itu tentang TB paru, yang tapi penyakit menular dengan yang penyakit menular. Ternyata mungkin yang periksa itu dia tahu bahwa penyakit TB paru itu masuk bagian dari penyakit epidemiologi. Bagian dari ilmu epidemiologi yang dikaji. Sehingga mulai dari situ sudah mulai konsentrasi di dua penyakit sampai detik ini pun membimbing semua harus paling tidak mereka ngambil hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi ketika berbicara tentang hipertensi dan diabetes mellitus dari tinjauan epidemiologi, insya Allah kita bisa memberikan kontribusi.
Iya. Jadi sampai pun pengusulan guru besar, Iya. itu saya sudah sampaikan juga bahwa mohon dicantumkan di tata epidemiologinya, karena semua riset memang waktu itu saya juga berpikir jangan sampai penilai ini tidak mengerti disiplin ilmu saya, jangan sampai saya sampaikan bahwa saya ini SKM itu masyarakat, dia nggak tahu bahwa ternyata SKM itu ada jurusan epidemiologinya yang berkaitan dengan penyakit di masyarakat. Sehingga setiap jurnal-jurnal itu saya tambahkan judul awalnya judul dulu baru iya. dibawanya studi epidemiologi, di bawahnya studi epidemiologi. Iya. Walaupun isinya biasa studi epidemiologi klinis, yang penting saya katakan epidemiologi. Iya. Jadi itu perlunya linearisasi semua jenis riset kita, publikasi buku, kita, buku juga epidemiologi juga. Iya. Semua buku yang saya publish waktu itu semua epidemiologi. Iya. Sampai ke pengajaran juga saya mengajarnya di epidemiologi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, tapi saya tidak masukkan untuk menjadi pengusulan. Saya masukkan yang betul-betul masuk di ranah epidemiologi. Iya. Ini penting sekali diketahui oleh pemirsa kita, insya Allah, Prof. Bagaimana kita memilih-milih untuk menjaga sinkronisasi itu, Prof, ya, dan itu memudahkan pada akhirnya. Iya, Prof, alhamdulillah ternyata memudahkan sekali. Ya, memudahkan karena dia melacak. Jadi kalau misalnya kebetulan juga saya jadi reviewer sekarang, jadi tim PAK di LLDikti wilayah 9, mewakili UMI dari bidang kesehatan. Ternyata kita mudah memeriksa dan melihat bahwa ternyata ini bidang ilmunya adalah misalnya epidemiologi. Kita lihat pengajarannya, kemudian riset-risetnya atau bidang-bidang yang lain pun kalau dia linearisasinya bagus, itu sebenarnya memudahkan kita sebagai tim penilai untuk memberikan angka kredit yang tinggi, karena di pedoman POK 2019 itu memang yang dibutuhkan adalah mau jenjang ke profesor atau dari lektor ke lektor kepala, yang diperiksa itu adalah linearisasi dari tridharmanya itu. Ya, tridharma, bahkan sampai ke pengabdian masyarakat pun mungkin kadang orang tidak terpikir. Asal pergi mengabdi. Saya waktu itu memang semua pengabdian penyuluhan mainnya di hipertensi dengan diabetes mellitus. Oh, masya Allah. Iya. Jadi teman mau ikut, ayo gabung. Kamu ambil dari sisi gizinya apa yang hubungannya gizi dan hipertensi. Yang penting judulnya adalah hipertensi. Ada hipertensinya, jadi ada DM-nya. Ada DM-nya. Jadi konsentrasinya memang di situ, sehingga pada saat pengusulan, alhamdulillah tim penilai memudahkan saya dan Allah juga memudahkan saya untuk mencapai gelar dalam waktu yang singkat. Kurang lebih 3 tahun persiapan itu, Prof. Kurang lebih 3 tahun persiapan. Iya, Prof. Ini yang menarik juga, Prof. Mungkin pemirsa kita mau ketahui tentang, kan ini banyak sekali dokumen, Prof. Pengajaran, penelitian dan pengabdian, Prof. Bagaimana Prof memanage dokumen-dokumen ini, SK-SK dan sebagainya itu, Prof? Iya, itu sebenarnya juga kemarin waktu live juga, kuncinya sebenarnya adalah harus kita disiplin. Ya, disiplin. Kalau kita sudah memprogram diri bahwa kita ingin mau jadi guru besar, semua berkas-berkas itu harus ditata dengan rapi. Ya, harus ditata dengan rapi. Sehingga ketika kita ingin menulis, atau ketika kita ingin menyusun itu PAK kita, yang akan kita usulkan, itu insya Allah mudah karena sudah ada semua berkas-berkas yang tersimpan. Nah, kadang yang menjadi permasalahan sekarang kalau misalnya usia-usia muda sekarang kan mereka sudah banyak melihat bagaimana strategi, tapi kalau orang-orang yang dulu itu sangat setengah mati. Bayangkan kalau misalnya sudah 20 tahun dia mengajar, terus baru mau jadi profesor, baru mau dicari. Akhirnya yang terjadi, akhirnya apa yang terjadi, membuat sesuatu kesalahan. Artinya dibuatkan ulang, padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya kalau dibuatkan ulang, kemudian tanggal dan tahunnya beda apa semua, itu kan salah satu. Diperiksa reviewer, tidak sesuai. Ini bahaya juga. Jadi memang butuh pengarsipan yang baik. Makanya setiap misalnya kalau kita ingin mengusulkan guru besar, kan hanya 3 poin tridharma, pengabdian, pendidikan, kemudian penelitian, kemudian
pengabdian dan yang kepada penunjang. Iya. Dan masing-masing poinnya yang paling tinggi itu 2, pendidikan dan penelitian itu 40-40. Termasuk publikasi di dalam itu, Prof. Salah satu diantaranya adalah publikasi itu 40%. Kalau pengabdian dengan penunjang itu 10%. 10, 40, Prof. 40 ya. Sisanya pendidikan itu, Prof. Iya, sisanya. Jadi 10-10 kalau pengabdian 10, penunjang 10, 80% itu penelitian dan pendidikan. Pendidikan 40%, penelitian juga 40%. Jadi memang tadi kuncinya adalah harus disiplin, ya, mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan dibarengi dengan bukti fisik. Jadi sebenarnya banyak dosen yang full mengajar, tapi ketika diminta bukti kinerjanya, dalam hal ini bukti fisiknya, bukti mengajarnya, dia tidak bisa memberikan buktinya, hard copy-nya karena ada SK-nya, tapi ternyata disuruh mana lembaran penilaiannya, mana absensi pengajarannya. Itu kadang dosen tidak arsipkan. Jadi kadang pulang dari kampus selesai mengajar, pulang ke rumah, selesai. Kalau saya, setiap kegiatan yang dilakukan pas selesai semester, itu semua absennya saya suruh mahasiswa fotokopikan atau di scan. Kemudian waktu itu belum scan sih, masih disuruh fotokopi, baru semua arsipnya dalam bentuk hard itu saya bawa ke rumah dan saya masukkan ke bundel-bundel yang ada. Jadi memang dari awal sejak ada planning waktu itu 2017 itu semua di bundelnya sudah dirapikan semua. Jadi mulai saya buat bundel misalnya 2017 ganjil, 2017 genap, habis itu pindah lagi ke tahun berikutnya, bundel berikutnya lagi. Kemudian di dalamnya itu di setiap bundel itu kami pisah pendidikannya apa, pengajarannya apa, kemudian penelitiannya apa, pengabdiannya apa, sehingga pada saat kita mau menyusun mengumpulkan semua untuk PAK-nya itu sudah lengkap, sudah lengkap. Bahkan waktu itu juga saya malah jilid waktu ini berkas itu sampai dijilid, saya langsung jilid per tahun, sehingga tim PAK di Dikti Wilayah 9 itu mudah memeriksa. Karena ini, dan alhamdulillah saya lihat sekarang sudah seperti itu, mulai yang ingin mengusulkan mau lektor, lektor kepala mau ke profesor sudah mulai merapikan itu. Sudah ada contoh ini, Prof, sebelumnya. Contoh sebelumnya. Jadi penting sekali mungkin pemirsa atau teman-teman sejawat yang memang mau prepare untuk menuju GB, guru besar, profesor, bisa mencontoh Prof untuk proses pengarsipan ya, Prof. Karena saya juga lihat sendiri langsung di klinik beliau ini lengkap dokumen per semesternya ada. Jadi sebenarnya kapanpun mau diusulkan bisa itu. Ciri-ciri dosen yang bagus mungkin begitu, Prof, ya. Jadi tidak perlu lagi tunggu dulu 1 minggu, tunggu dulu kapanpun diusulkan bisa karena lengkap data-data itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mau penelitian, pengabdian masyarakat dalam 1 semester itu mestinya sudah terdokumentasi dengan baik, karena itu kuncinya kalau memang kita mau jadi profesor, karena kan arsip-arsip itu, karena memang untuk lektor kepala dengan urusan guru besar itu belum sistem online, masih bukti fisik yang harus dikirim, harus dikirim, sehingga memang harus dimunculkan semua lengkap. Kapan misalnya tidak lengkap bukti fisiknya, berarti kita kekurangan nilai. Padahal kita kan harus mengumpulkan syarat untuk jadi profesor yang minimal 850. Kumnya 850. Saat itu Prof dapat kum? Saya waktu itu untuk lektor kepala minimal sekali. Jadi saya memang tidak pernah loncat jabatan. Jadi memang sesuai prosedur dari NJF dari 100 naik ke 200, habis itu naik ke 400, baru naik ke 850. Jadi kadang ada memang orang yang loncat. Kalau saya memang sesuai dengan tahapan dan prosedur-prosedur yang ada. Betul-betul mengalir karena memang belum ada cita-cita yang begitu ini untuk jadi profesor harus cepat meskipun ujungnya nanti akan ke sana, Prof. Ternyata qadar Allah saya cuma berpikir waktu itu pada saat pengiriman dari Dikti Wilayah 9 itu saya yang paling terakhir dari 79 orang di tahun 2020 di tahun 2020. Sampai banyak dosen dia tidak mengenal saya karena dia menganggap saya masih S3, masih kuliah waktu itu, tapi saya mencoba. Saya bilang bismillah, kalau memang takdir mau jadi profesor
Tidak ada masalah. Iya. Jadi mencoba saja dengan dorongan dan motivasi sumbangsi dari teman-teman yang ada di LL Dikti wilayah 9 dan juga Prof. Jasrudin, ketua LL Dikti saat itu saya sangat berterima kasih kepada beliau karena banyak mensupport khususnya ke saya waktu itu sampai waktu keluar SK profesornya merasa nangis karena atas dorongan beliau, bantuan beliau sehingga saya bisa jadi profesor di usia muda. 39 Prof, enggak sampai 40 enggak Prof. Sampai 40 insyaallah. Karena saya lihat SK-nya Prof itu November 2020 Prof ya? Kalau nggak salah November, Juni Prof. Juni 2020 saya sudah SK-nya itu sudah. SK-nya itu Prof. Iya. Oh, yang pelantikannya ini Prof ya? Iya, pelantikannya itu Oktober itu Oktober, ya. Iya. Karena SK-nya baru datang dan SK-nya memang berlaku di 1 Juni 2020. Oh iya. Nah, sementara usia 40 Prof saat bulan Oktober itu Prof. Iya. Jadi memang ada range. Ini tanggal berapa sih? Ini Sudah tanggal 2 Prof. 2 ya? 2 Juni ya. Iya, artinya sudah pas kemarin. 1 Juni, itu saya 1 Juni sudah 2 tahun jadi profesor. Masya Allah. Iya. Jadi di momen ini kita record video. Kemarin tepat 2 tahun. Prof. Mas Riyadi menerima SK. Iya. Itu guru besar Prof. Iya. Apa rasanya Prof? Mungkin penasaran pemirsa rasanya menjadi guru besar di usia muda seperti ini Prof. Pada saat pengiriman berkasnya itu, karena saya lihat sudah ada tanda-tanda, saya cuma berdoa, ya Allah semoga saya bisa jadi profesor sebelum masuk usia 40 tahun. Masya Allah. Nah, ternyata Allah kabulkan waktu itu karena saya bilang ini sudah pengiriman dan sudah ada informasi bahwa tahap pertama itu tidak ada perbaikan, aman. Jadi saya berdoa semoga sebelum usia 40 tahun SK-nya sudah keluar. Waktu itu pada saat sudah ada SMS dari kementerian bahwa SK-nya sudah ada, tinggal mau dikirim ke Makassar. Saya langsung ke LL Dikti wilayah 9 meminta izin kalau dibolehkan saya akan menjemput SK-nya. Jadi waktu ke Jakarta. Waktu itu diizinkan dan saya kontak di pihak kementerian, ternyata boleh ngambil sendiri SK-nya, bawa ke hotel, dan saya tidak percaya. Saya bilang, benar enggak saya profesor ini? Dan saya buka-buka terus itu SK. Saya buka dan saya amati apakah benar nama saya ini profesor, jangan sampai salah. Dan sampai saya waktu itu pas terima SK-nya, karena waktu itu sebelum terima SK-nya orang sudah mengucapkan panggil profesor, tapi saya belum begitu bergembira. Iya, pada saat pandemi. Mau masuk puncak-puncaknya pandemi waktu itu. Saya belum percaya bahwa saya jadi profesor. Pada saat ngambil, saya lihat, saya langsung sujud syukur dan saya menangis bahwa ternyata saya betul-betul sudah profesor. Dan saya tidak pernah membayangkan jauh sebelumnya bahwa di usia seperti ini saya bisa cepat begitu untuk menjadi guru besar. Bahkan saya kadang berpikir memang takdirnya Allah kali. Saya bilang saya masih seperti anak-anak, kadang biasa jalan sama teman-teman, dia mengira bahwa saya bukan profesor, kira anak masih kuliahan apa. Karena memang stylenya saya seperti itu, stylenya saya seperti itu, dan begitu juga memang usia usia masih belum juga tua, sehingga perilaku yang kita nampakkan juga masih anak muda waktu itu. Dewasa akhir seperti itu. Dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang yang ingin mendapatkan jenjang seperti guru besar itu tapi belum kesampaian, dan saya alhamdulillah Allah berikan amanah itu. Jadi ternyata guru besar juga berat. Jadi saya sampai ke teman-teman bahwa setiap ingin mengecek seseorang itu saya harus berkata-kata baik, harus apakah ini tidak membuat orang tersinggung, apakah ini bahasanya sudah bagus, karena itu menampakkan bahwa seorang profesor itu adalah seorang yang ilmiah, seseorang yang ketika mengeluarkan sesuatu sudah diperhitungkan dengan baik. Karena kalau misalnya di agama dia ibaratkan sebagai kiai, artinya segala ucapannya itu pasti dijadikan patokan bahwa profesor ini menjelaskan seperti ini. Makanya teman-teman kalau misalnya
bertanya sesuatu yang mungkin saya tahu tapi karena bukan saya pakar di bidang itu, Iya. saya tidak mau menjawabnya. Karena ya nanti menandakan bahwa Statement itu, ya, Prof. statement itu padahal Iya. saya bukan pakar di bidang Betul, itu. Prof. Iya. Iya. Jadi luar biasa dengan adanya gelar profesor ini juga mengatur kontrol sosial kita, Iya, Prof, ya, di iya. masyarakat, lebih berhati-hati Iya. dalam berinteraksi mungkin dan juga mengeluarkan statement terhadap Iya. keilmuan itu, Prof. Iya. Masya Allah. Ini, Prof, mungkin yang juga banyak ditanyakan biasa teman-teman sejawat, tips-tipsnya untuk publikasi itu, Prof. Karena itu poin paling penting. Saya juga di bidang sekarang guru besar. selama juga sudah ngerti masalah publikasi, saya bilang begini, sebenarnya keywordnya untuk publikasi itu satu. Iya. Keywordnya adalah rajin melakukan riset. Penelitian, Ya, Prof. penelitian. Terus. Harus rajin melakukan penelitian. Iya. Dan penelitiannya adalah harus ada sesuatu yang baru. Ya, harus ada sesuatu yang baru. Jangan penelitian mengulang penelitiannya orang. Iya. Ya, kalau ada sesuatu yang baru dari hasil penelitian kita, berarti pihak publisher menengok itu apa Iya. kelebihan ini jurnal artikelnya, apa kelebihannya, sehingga kita mudah masuk Iya. ke situ. Yang kedua adalah jangan minta dipublishkan oleh orang. Ya, lebih baik kita berusaha Iya. sendiri. Walaupun saya juga pertama kali sebenarnya saya nebeng di Unhas waktu itu. Tapi pada saat artikel 2 atau 3, kemudian publisher itu menchat saya di WA. Di email untuk gimana caranya masuk situ. Jadi saya berusaha bagaimana sih caranya ini untuk menerbitkan ini. Jadi belajar sehingga maksudnya tahu alhamdulillah jalannya sendiri, Prof. Akhirnya tahu jalannya sekarang. Jadi untuk dosen kalau betul-betul mau ini lebih bagus sendiri. Ya, lebih bagus belajar sendiri untuk mempublish ini. Kan ada tempatnya untuk bertanya sudah banyak mungkin senior-senior kita. Punya juga lembaga publikasi di UMI yang bisa ditempati untuk bertanya gimana caranya tahu bahwa ini adalah Scopus Q1, Q2, ini bagaimana untuk SJR-nya. Karena yang terpenting adalah tadi syarat utamanya untuk jadi guru besar memenuhi syarat minimal 4 jurnal bereputasi. Ya, itu kiat yang pertama adalah meneliti. Kemudian kiat yang kedua adalah jangan pelit untuk mengeluarkan uang. Untuk publikasi. Dan bahkan saya pernah saya sudah bantu, kemudian kita disodori bahwa biaya publikasinya itu 30 juta dan ada dosen langsung angkat tangan, mundur. Dia tidak sanggup. Dan saya sampaikan bahwa kalau memang saya punya prinsip bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan saya rasakan waktu itu saya tidak pernah membayangkan bahwa istri saya itu ngomel, ini jurnal sudah berapa dibayar, sudah hampir 100 juta dibayar, apa sih keuntungannya itu jurnal? Jadi saya bilang pasti suatu saat akan bermanfaat. Nah, ternyata pada saat saya jadi profesor, istri saya bilang, beberapa tahun yang lalu habis duit untuk publikasi karena waktu itu tidak dibantu publikasi, bayar publikasinya bayar sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang di UMI itu dikembalikan, ada pergantian beberapa persen. Jadi itu juga menjadi motivasi kita. Artinya kalau publikasi misalnya 20 juta, kalau tidak salah di UMI itu aturannya kalau misalnya Q1, Q2 itu dikembalikan 10 juta. Saya pernah dapat waktu 10 juta. Atau saya terbitkan 18 juta. 50% pergantian. Artinya bersyukur karena masih ada institusi kita, dalam hal ini UMI, mengembalikan ini. Waktu saya dulu tidak ada mengembalikan sama sekali. Murni full uang peneliti. Artinya apalagi yang tidak membuat kita semangat untuk meneliti. Karena walaupun sebenarnya harus membayar lebih dahulu membayar baru kita usulkan klaim ke UMI untuk terbit baru diberikan. Hampir semua dosen diberikan seperti itu. Artinya tadi memang harus mengeluarkan. Ini kemarin saya mau publish di Q2 SJR-nya 0,78 itu 30 juta. Sampai teman-teman bilang begini, Prof sudah Prof, kenapa harus menulis lagi? Kenapa harus meneliti lagi? Saya bilang saya memang orangnya tipenya suka meneliti memang. Itu hobi. Jadi hobi untuk meneliti, mau hari ini dipakai atau nanti tahun depan terpakai terserah. Tidak ada masalah. Yang penting saya banyak tabungan penelitian habis. Ini selama profesor sudah mungkin ada 10
Masya sudah Allah. Sejak range 2 tahun ini, iya, Prof? sejak range 2 tahun ini untuk publikasi internasional dengan Iya. membayar sendiri. Iya. Jadi keywordnya adalah tidak apa-apa mengeluarkan dulu uang. Iya. Nanti kan bayangkan kalau sudah jadi profesor, Iya. ya paling tidak tunjangannya sekitar Ada 18 tunjangan jutaan, lagi, ya. ada tunjangannya. Itu kan nanti akan mengembalikan Iya. biaya publikasi kita. Betul. Ya, itu trik yang kedua. Trik yang ketiga adalah setelah itu dilakukan, sebenarnya bukan akhir segalanya sebenarnya. Iya. Sebenarnya awalnya itu adalah triknya harus betul-betul niatnya diperbaiki. Iya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Jadi segala sesuatu apa yang diniatkan maka kita akan mendapatkan. Maka bagusnya kalau berniat karena Allah dan Rasulnya, artinya Iya. kita berniat berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Iya. Sehingga sudah sempurnalah kehidupan kita, artinya sudah berniat dengan baik, kita berusaha. Setelah dikumpulkan semua, kita berdoa kepada Allah kalau yang terbaik itu kita menjadi profesor Iya. untuk agama dan bangsa kita, ya mudahkan. Kalau tidak, ya jangan. Iya. Artinya jangan sampai kita jadi profesor, Iya. kita jadi profesor di dunia, tapi Iya. tidak profesor di akhirat. Justru Itu membawa kita ke membawa neraka mungkin, Prof, ya, gelar itu, ya. Iya, malapetaka Iya. dengan gelar-gelar yang kita dapatkan Iya. itu. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu berhubungan langsung dengan orang tua, ya. Jadi itu saya keywordnya sebenarnya paling itu adalah orang tua. Iya. Jadi sampai saya sampaikan ke orang tua bahwa segala kegiatan itu, kalau saya mau ke Jakarta di usia tua seperti ini, saya selalu sampaikan ke orang tua, saya mau berangkat, saya mau ujian, saya melakukan ini supaya ada, ya kita sudah tahu walaupun hadisnya itu tidak masuk ke hadis sahih, tapi dalam hal maknanya itu adalah sahih. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya kalau ibu ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah, ya. Kami banyak juga bersaudara, ya, ada beberapa bersaudara. Tapi karena saya itu setiap mau berangkat, setiap mau ujian, bahkan ujian S3 pun saya telepon orang tua saya bernazar, bangun sholat lail, berpuasa untuk saya bisa sukses. Jadi jangan melupakan orang tua, ya. Kalau ibu masih hidup, ya bagaimana ibu kita untuk dimanjakan atau selalu dijenguk atau ini minta doa beliau, karena memang ada hadisnya. Siapa yang di muka bumi ini mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, lalu dia tidak bisa masuk surga, maka orang itu sangat celaka. Artinya kalau kita mau masuk surga, mau sukses dunia dan akhirat, maka bahagiakan kedua orang tua. Itu keywordnya sama sekali. Poin penting ini di tips publikasi. Tidak jauh lari kemana-mana, Prof. Kembali ke pesan agama dan ada sosok orang tua, insya Allah di situ. Karena banyak juga mungkin yang mengabaikan itu, Prof. Akhirnya revisi. Banyak juga yang memang tidak punya takdir untuk jadi guru sampai besar. Teman-teman bilang ini Prof. Mas Riyadi memang takdirnya baik sekali. Saya bilang bukan juga seperti itu, tapi saya bilang begini, harus dekat kepada Allah. Karena Allah sudah di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doa. Artinya semakin banyak berdoa kepada Allah. Artinya sudah semua persyaratan sudah dipenuhi, sudah dilakukan, tinggal kita berdoa. Ya, jangan kita meminta pertolongan terlebih dahulu ke manusia sebelum kita minta pertolongan kepada Allah. Ini yang biasa teman-teman terbalik ya. Teman-teman kadang sampaikan ke saya, apa sih doanya, apa sih ininya. Saya bilang keywordnya adalah jangan lupa salat duha. Mau kemana, jangan, kalau misalnya salat lain itu kan agak berat. Duha, kalau bisa mengaji. Sekarang kan ada ini ya, one day one juice. Ya, usahakan di HP itu. Juga di HP juga sudah banyak. Aplikasi, jadi Prof, lebih dekat kepada Allah, ya. Allah, kalau kita meminta kepada Allah karena kita dekat, anggap saja kita dekat ke manusia. Apa yang kita minta kepada manusia itu dia kasih. Tapi ada batasnya. Kalau dia sudah bosan, ya sudah tidak dikasih. Tapi kalau dekat dengan Allah, tidak ada bosan-bosannya Allah memberikan kita. Artinya sudah berusaha, jangan lupa tangan kita menengadahkan ke atas untuk meminta berkah dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, insya Allah dapat gelarnya juga, dapat juga berkahnya. Iya, Prof. Masya Allah. Ini betul-betul kita sehat akademisi, juga sehat secara spiritual kalau begini, Prof. Iya. Baik, Prof. Ini mungkin sebagai pesan penutup, Prof, untuk teman-teman sejawat, dosen dan akademisi yang Prof ingin sampaikan, Prof, silakan. Yang terakhir, closing statement adalah tidak ada sesuatu yang dilakukan dalam hidup ini adalah sia-sia. Insya Allah semua ada kegunaannya. Lambat atau cepat atau lambat, insya Allah kita akan dapatkan. Ya, yang penting tadi niatnya adalah
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kita lakukan, mau duniawi, mau kita mau jadi guru besar, mau jadi aktivitas apapun, yang penting diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Semua itu dimulai dari tadi niatnya kita, niatnya kita, sehingga kegiatan yang dilakukan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin closing statement saya. Baik Prof, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya Prof. Insya Allah ada mutiara-mutiara hikmah yang bisa pendengar ambil bagaimana menuju guru besar. Di samping kita sudah ada Profesor Mas Riyadi sebagai contoh di usia muda yang dulu mungkin mindset kita profesor harus tua, harus sudah bungku-bungku, jalan pakai tongkat, tapi sekarang sudah beralih itu. Sekarang tidak sampai umur 40 tahun ada contohnya. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah dari tayangan ini. Mungkin kita cukupkan, izin Prof. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.